Alasannya Sokrates apa? Kalau engkau nikah, kemudian kamu kesulitan dengan istrimu, kamu kesulitan dengan rumah tanggamu, di situ kamu akan dapat banyak pelajaran. Wah, perempuan itu sifatnya begini ya. Ternyata harta itu, baik kita mikir banyak. Tapi kalau ndak nikah, yang dipikirkan cuma satu. Kapan saya nikah? Blas gak filosofis. Nggak ada pelajarannya apa-apa. Halo, ketemu dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo, dan senja ini kami bertamu di rumah seorang filsuf yang sedang jadi ular. Jadi ulat. Kalau istilah orang Jawa, naik daun. Naik daun. Bagian ngerikiti. Dr. Fahrudin Faiz. Yeah. Sugeng sonten Mas. Sugeng sonten. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ini Mas Fahrudin ini aslinya Mojokerto, tapi saya seperti berhadapan dengan orang Solo. Sudah hilang Jawa Timurnya. Kalau saya mendengarkan kajian Mas Faiz, itu panggilannya Mas Faiz atau Mas Fahrudin? Yeah. Faiz. Mas Faiz. Ya? Faiz, yeah. Itu saking lembutnya itu sering bikin ngantuk. Alhamdulillah itu jenis-jenis suara orang yang mendamaikan, Mas. Ya, sama kayak ini. Siapa? Pak Gede Prama. Nggih. Pernah dengerin nggak? Sering ya. Ada itu kan banyak yang sering suaranya saya dengar. Nggih. Bikin tenang, bikin ayem, terus ketiduran. Padahal yang dibahas kalau Mas Faiz sangat serius. Nggih. Filsafat. Tertarik dengan filsafat sejak kapan, Mas Faiz? Kalau harus jujur, secara sengaja kemudian tertarik dengan filsafat itu mungkin tidak ada sejaknya. Karena saya tidak pernah secara sengaja berminat dengan filsafat. Cuma saya sering cerita, saya itu kayak orang tersesat di jalan yang benar. Jadi dulu waktu kuliah, setelah lulus SMA itu, saya kan harus kuliah. Sebenarnya saya tidak terlalu minat kuliah saat itu. Pinginnya masih ada target-target pribadi, pingin hafal ini, hafal itu. Quran. Karena saya udah hafal Quran kayaknya. Kalau kata Al-Quran hafal, cuma isinya. Jadi punya visi-visi begitu. Jadi waktu sama orang tua, mbok yo kuliah itu tidak terlalu minat. Akhirnya sudahlah, untuk membahagiakan orang tua saya ngirim lamaran kuliah itu ke Jogja. Saya dulu kan di Mojokerto. Sekolahnya di Jember kuliah. Saya ngirim berkas ke Jogja itu iseng saja. Kebetulan ranking sekian sampai sekian itu bebas tes. Jadi akhirnya berkas saya otomatis diterima karena ranking. Begitu daftar, itu saya ketemu sama petugas pendaftarnya. Itu ditanya, Mas ini mau ngambil jurusan apa? Karena saya bebas tes, ambil jurusan apa saja masuk. Karena saya tidak minat kuliah, terus saya tanya, ini kira-kira sekian banyak jurusan ini yang paling tidak laku mana? Kenapa dipilih yang paling tidak laku? Karena saya tidak minat kuliah, jadi bayangan saya kalau ini tidak terlalu laku, kuliahnya tidak berat-berat amat, tidak terlalu serius, bisa tak sambil macam-macam. Jadi awalnya begitu. Kok yang dilala petugasnya itu yang ditunjuk, ini Mas, filsafat. Jadi akidah filsafat. Ini biasanya peminatnya paling sedikit gitu. Ya sudah Pak, saya ditulis di situ saja maksudnya. Akhirnya masuk ke situ. Dan ya karena enggak terlalu minat kuliah ya, masih belum menikmati kuliah, termasuk waktu kuliah S1. Saya sering mengilustrasikan kayak orang masak itu berasnya sudah dimasukkan magicom tapi belum dicetek ya. Jadi wawasan filsafat itu masuk sih tapi enggak jadi sesuatu. Baru belakangan mulai terbentuk itu ya
mulai sadar pentingnya filsafat. Wow-nya filsafat. Jadi kalau sudah listriknya diceklekan itu mulai sedikit-sedikit mateng itu baru sadar. Asik juga ya. Nah, momentum wow-nya ya. itu ada nggak yang diingat? Iya, momentum dari menjelang lulus. Jadi ketika saya harus lulus itu kan harus bikin skripsi. Saat itu saya bingung nulis skripsi apa. Akhirnya lahirlah skripsi yang jadi buku itu, Filsafat Cintanya Khalil Gibran. Nah di situ kan harus menggali khazanah-khazanah filsafat, kebetulan karena cinta baunya yang humaniora. Itu mulai ada rodok meletik sidik-sidik, mulai merasa asik ya filsafat itu, mulai masuk. Di situ baru jadi wah alhamdulillah dulu ngambil filsafat saya dapat banyak akhirnya sekarang. Dari situ mulai kalau nasi tadi mulai mateng sedikit-sedikit, mulai bisa dinikmati sebagai makanan. Kalau sebelumnya ya kayak tadi kayak Magicom yang listriknya belum nyala. Tapi kayaknya pengembaraan intelektual kalau boleh dibilang gitu ya. Itu sejak remaja. MA-nya apa? MAN-nya kan di Jember. Iya, MAN-nya di Jember. Itu MP apa ya? MAN istilahnya apa? MAPK. Yang khusus ya? Ya, MAPK. Jadi Madrasah Aliyah Program Khusus. Yang disebut program khusus itu apa sih Mas? Fokusnya ke agama. Oh. Ya, fokusnya ke agama. Cita-citanya dulu melahirkan ulama yang intelektual. Zaman Pak Menterinya Pak Munawir Sadzali. Jadi di situ ya pokoknya materi-materi mata pelajarannya itu agama, semua ngomongnya saja bahasa Arab, bahasa Inggris zaman itu. Jadi harusnya setelah lulus dari situ saya melanjutkan ke Fakultas Syariah yang agamanya kuat. Cuma ya karena itu tadi momennya akhirnya malah beloknya ke filsafat. Kenapa sekolahnya di Jember? Kalau di Jember itu dulu pertimbangannya ya sama orang tua sih, nyari yang beasiswa saja. Itu dulu kan full beasiswa dari pemerintah. Itu ya sampai ke sana juga tolah-toleh juga, langsung di blend bahasa Arab, kitab kuning itu. Tapi SMP-nya SMP biasa? Sanawiyah. Ya, saya dulu sejak Sanawiyah itu kan saya sering pindah dari pondok ke pondok ya, karena itu memang dunianya pondok di sekitar Jawa, Mojokerto. Ya, di Mojokerto, ada yang di Surabaya, pokoknya daerah-daerah seputar sana. Kalau di Jawa Timur itu kan hampir setiap desa-desa setiap itu ada pondok kan. Nah, itu cara asiknya masa kecil itu. Tapi kalau hanya masa kecil enggak juga, karena ternyata setelah di Jogja juga mondok di Krapyak kan? Ya, jadi memang. Sampai berapa tahun Mas di Krapyak? S1, sekitar 5 tahunan. Iya, jadi 5 tahun. Ya, makanya ya wis alurnya begitu. Jadi corak filsafatnya jadinya enggak seperti yang filsafat murni isinya mendalam di kajian-kajian barat yang luar biasa. Jadi isinya macam-macam kajian filsafatnya. Tapi ngeri. Ya. Ini kayaknya sejak tahun 2000, mungkin 2013 ya. Iya, 2013. Mengisi kajian ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman. Masjid Jenderal Sudirman itu sangat terkenal di Jogja. Nanti kapan-kapan kita sowan ke para pengurusnya. Karena ada banyak kajian yang mungkin tidak biasa dilakukan di masjid lazimnya itu. Salah satunya ngaji filsafat dan sudah dilakukan kurang lebih 7 tahun. Iya. Lebih dari 150 seri ya? Iya, sudah 200. Oh, 200. Ya. Dan kalau saya lihat daftarnya itu, saya sebagai orang yang pernah nyicipin kuliah di Fakultas Filsafat juga, itu agak ngeri saya. Karena filsuf klasik kontemporer barat sampai filsuf timurnya mulai dari Arab, India, Cina, filsuf Nusantara. Kok semua tahu sih Mas? Ini kepalanya itu apa enggak sesek gitu? Ya bahasa saya ya semua tahu, cuma enggak semua mendalam. Ya, setahu saya saja. Jadi yang saya sampaikan itu sepaham saya, setahu saya saja. Makanya tapi di tangan Mas Faiz ini filsafat menjadi enak sekali di apa ya? Dikonsumsi, didengarkan, diperhatikan gitu. Karena waktu saya kuliah kok nggak seenak itu ya. Nggak seenak itu mencerna filsafat. Walaupun ya nggak seperti yang dibayangkan orang, nggak berat-berat banget juga sih. Gitu. Jadi kalau saya
biasanya itu kalau membaca gagasan-gagasannya para filosof itu saya anggap mereka itu mengeluarkan apa yang ada di pikiran mereka berdasarkan pengalaman mereka yang kita juga sebenarnya mungkin punya pengalaman juga mirip-mirip dengan yang mereka ceritakan itu. Jadi itu kalau bahasa hari ini kan modelnya resepsi. Jadi saya resepsi teori-teori itu versi saya. Jadi bahkan mungkin di beberapa tokoh tertentu kalau tokohnya ada mungkin marah-marah. Kok jadi gitu pikiran saya? Tapi jane orang ngono. Iya, jane ya orang ngono ning ya. Tapi kan, itulah resepsi saya. Jadi cara saya menyerap gagasan mereka versi saya begitu. Mungkin tokoh yang lain nanti menjelaskannya berbeda dan saya sering memprovokasi teman-teman itu ndak apa-apa kamu menjelaskan gagasan filsafat ndak pas itu. Kalau ndak cocok sama tokoh aslinya ya berarti itu gagasan baru gitu aja. Lebih original ndak sebenarnya. Jadi caranya saya begitu. Jadi ini mungkin kalau dalam hidup saya yang dimaksud tokoh ini ketika saya harus begini atau tentang bagian hidup saya yang ini. Jadi saya semacam orang share pengalaman saja akhirnya kalau cerita. Tapi pustaka dari tokoh-tokoh yang diceritakan itu sendiri kan juga banyak. Ya, enggak asal sih. Ya, selalu ada referensi yang kuat gitu. Itu kapan baca sekian ratus tokoh dengan sekian banyak buku masing-masing gitu? Iya, kalau dihitung kan sebenarnya ya enggak luar biasa juga. Tadi kan saya kuliah sejak tahun 93. Dan memang saya sejak kecil bahkan sejak sebelum sekolah itu hobinya membaca. Jadi akhirnya jangan nggak punya hobi yang lain, Mas? Hobinya membaca, hobi yang lain memikir, hobi lain lagi menulis ya wes rampung. Jadi yang paling asik itu memang saya sejak kecil membaca apa saja. Sampai sekarang? Apa saja sampai sekarang. Jadi saya tidak membatasi. Makanya nanti kalau teman-teman mau naik, ini kan kebetulan di rumah saya ada di atas itu. Ya isinya macam-macam. Yang paling banyak koleksi ya komik-komik, novel-novel itu banyak. Jadi apa saja sudah, tidak saya batasi harus buku. Malah mungkin buku filsafatnya jarang. Kalau buku filsafat itu kan karena udah selesai. Bukan karena sudah selesai. Dulu tinggal pinjam di perpus, tinggal yang formal itu. Yang tidak ada di perpus kan ya bangsane komik, bangsane yang harus beli sendiri. Jadi yang buku-buku gitu ya ke perpus saja. Kalau untuk mempersiapkan ngaji filsafat itu yang setiap Rabu malam itu, Mas, biasanya butuh waktu berapa lama untuk mempersiapkan tokoh yang mau diajarkan gitu? Jadi ada materi yang memang sudah siap. Ada materi yang harus dipersiapkan. Jadi kalau yang sudah siap sih karena ya saya kan ngajar filsafat juga. Ya, jadi banyak materi yang tinggal ditambahi sedikit-sedikit. Tapi beberapa ya butuh persiapan khusus. Makanya saya tidak berani per minggu. Kalau saya ngaji filsafat itu kan selalu bulan ini tema ini. Itu berarti ya saya fokus ke tema itu ya. Jadi tema 1 bulan. Tidak ada tema untuk per minggu. Kalau per minggu nanti membacanya agak loncat-loncat berat. Tapi kalau satu tema kan enak. Tema ini saja untuk 1 bulan. Itu lebih fokus dan asiknya kalau 1 bulan 1 tema itu biasanya kebenaran dari banyak versi di 1 bulan ini dekat. Jadi menangkapnya lebih mudah. Kalau filsuf Barat, Eropa banyaklah referensinya ya, apalagi era sekarang. Filsuf Arab saya kira, Timur Tengah saya kira juga masih banyak. Cina juga banyak. Tapi kalau filsuf Nusantara, Mas, kayak Sunan Bonang itu referensinya dari mana tuh? Serat. Jadi banyak serat-serat yang sebenarnya kalau teman-teman minat itu online juga banyak. Kalau mau ke perpus-perpus di Jogja ini banyak perpus terlantar. Padahal isinya serat-serat yang berharga. Zaman saya S1 itu sering nongkrong dulu di Sono Budoyo, perpustakaan. Itu banyak sekali buku serat-serat. Kebetulan dulu pernah punya. Tapi maaf saya potong, baca serat kan nggak mudah ya, Mas ya? Enggak, yang terjemahan juga banyak. Yang terjemahan juga banyak. Kalau Latin apalagi yang sudah versi modern itu lebih mudah dipahami. Kalau yang model tulisan kuno Honocoroko itu ya memang berat. Tapi yang versi Latin kan sudah banyak yang dilatinkan. Bahkan yang di Indonesia kan juga banyak.
Jadi dulu saya seneng kalau ada teman-teman yang ngangkat tema-tema skripsi tentang tema Jawa, itu menemani mereka nongkrong di perpus-perpus itu asik. Perpusnya keraton, perpusnya. Itu kalau yang serat, Jawa. Terutama serat-serat yang diproduksi sendiri oleh Sunan Bonang. Ya, kalau yang Sunan Bonang kan ada itu kan. Sunan Bonang itu ada Suluk Wujil, ada Serat Bonang, ada banyak versi-versinya. Bahkan serat-serat tertentu yang isinya banyak cerita Sunan Bonangnya. Itu juga banyak, kayak Babat Demak, kayak itu banyak. Jadi modelnya saya selalu begitu. Nah, itu yang ada atau tokoh yang memproduksi pemikirannya dalam bentuk buku. Nah, sekarang kalau misalnya ini jauh lebih mudah, tapi apa bisa kita sebut filsuf misalnya seperti Raden Mas Sosrokartono? Kan sepertinya beliau belum pernah menulis buku ya. Itu gimana tuh, Mas? Ada banyak referensi sebenarnya tentang beliau. Surat-suratnya, kemudian kalau bahasa filsafat itu ada interteks. Interteks itu misalnya beliau mensuplai tulisan-tulisan ke Ibu Kartini. Kemudian Ibu Kartini menerjemahkannya dalam surat-suratnya. Itu kan interteks. Jadi menangkapnya, oh mungkin yang dimaksud beliau ini sama dengan yang disampaikan Ibu kita Kartini ini. Model-model gitu nyambung. Makanya saya sebut kebenaran itu biasanya semakin banyak kita paham tentang banyak hal itu biasanya nyambung-nyambung. Jadi itu memudahkan. Makanya semakin luas wawasan kita itu biasanya, oh ini mungkin mirip dengan yang digagas oleh Nietzsche ini. Misalnya membaca Iqbal. Oh ini mungkin nyambung dengan yang dulu digagas Ronggo Warsito. Itu jadi terus nyambung-nyambung gitu. Jadi memudahkan. Makanya kita sering baca itu untungnya di situ. Kadang-kadang buku filsafat yang dulu saya baca enggak paham-paham. Tapi sekarang membaca tokoh ini paham terus. Ini mungkin yang dimaksud tokoh yang dulu itu enggak jauh dari sini sebenarnya. Itu mulai nyambung. Jadi ini saya banyak diuntungkan itu. Makanya ngaji filsafat ini kalau ada yang tanya, Pak, ngaji filsafat itu manfaat loh. Yang nomor 1 dapat manfaatnya itu saya. Karena dengan ngaji ini saya justru yang dapat paling banyak wawasan baru, pengetahuan baru itu. Jadi terima kasih teman-teman yang ikuti ngaji. Saya jadi semangat upgrade pengetahuan terus-menerus. Itu jadi saya membacanya begitu. Jadi ya alhamdulillah masih ada yang mau mendengarkan. Jadi saya semangat ini. Setiap minggu, setiap bulan makin semangat nambah wawasan baru, nambah dan wawasan pendengarnya baru. makin banyak. Yang datang sebelum pandemi juga makin banyak. Jadi masjidnya jadi rame. Berarti sebetulnya Mas keliru dong kalau banyak orang bilang bahwa orang Indonesia itu nggak suka mikir gitu. Buktinya banyak kajian yang makin rame. Dan ngaji filsafat itu kan bukan barang yang mudah ya. Ya tetap saja harus mencerna, harus. Justru saya melihat orang Indonesia apalagi yang Jawa ya, saya melihatnya itu banyak punya filosofi yang luar biasa. Coba teman-teman ngobrol sama orang tua-tua di sekeliling teman-teman saja. Itu kadang-kadang ada refleksi tidak sengaja, celetuan yang sangat filosofis. Menurut saya peradaban seperti Jawa itu kan agak agraris ya, apalagi yang daerah selatan. Agraris itu kan gaya pertanian itu bertani, menunggu tanaman tumbuh, itu kan banyak aktivitas lowong. Berkesenian, berpikir itu banyak kesempatan bersastra itu. Jadi menurut saya justru kalau ada yang bilang malas berpikir, justru enggak. Jadi kita ini sebenarnya punya peradaban yang bisa berpikir dalam banyak hal. Kalau secara spesifik misalnya, ada nggak sih perbedaan antara filsuf dalam tanda kutip Nusantara dengan filsuf dari Asia yang lain? Timur Tengah maupun Cina. Secara umum sebenarnya masuk kategori timur sama. Tapi secara kedalaman dalam arti aspek spiritualitas yang dalam, itu ada titik-titik yang berbeda menurut saya. Jadi sejauh yang saya alami, misalnya membandingkan filsafat Tiongkok misalnya, Konfusius dan kawan-kawan dengan filsafat Jawa, Ronggo Warsito dan kawan-kawan. Itu kelihatan bahwa orientasi spiritual Konfusianisme itu orientasinya masih spiritualitas tapi untuk duniawi.
Jadi untuk ketentraman duniawi, ketenangan duniawi dan seterusnya. Tapi beda kalau kita masuk ke Jawa misalnya, gagasan-gagasan spiritualnya Longgowarsito masuk ke Centini. Itu logikanya mirip bahkan dengan sufisme tertentu yang dunia itu tidak penting. Jadi kesuksesan, keberhasilan duniawi itu hanya kalau bahasa sekarang milestone yang harus dilampaui lagi, jangan berhenti di situ. Nah, itu ada kekhasan di situ. Ya kalau disambungkan dengan filsafat timur yang lain, mungkin gagasan filsafat India tertentu mungkin relevan. Oke. Ya, tapi ada tertentu ada relevan, ya ada nyambungnya. Tapi yang tertentu juga tidak nyambung juga dengan gagasan filsafat India tertentu juga masih gitu. Makanya kejawen yang paling dalam misalnya Kapitayan, agama aslinya orang Jawa, itu kan sangat spiritual. Jadi bahkan mendekati, kalau filsafat India itu mendekati Buddhisme yang kalau bahasa Jawa itu tan koyo kinoyo ngopo, tan keno kinoyo ngopo. Jadi tidak bisa dijelaskan sudah. Nah, itu kalau versi Arabnya mungkin versinya Ibnu Arabi yang sudah nggak bisa, sudah dijelaskan. Satu-satunya jalan itu hanya mengalami, dinikmati dan dialami saja. Jadi titik puncaknya filsafatnya justru nggak bisa dijelaskan. Sebetulnya di Barat juga ada yang gitu, menyerupai ada versi-versi begitu. Jadi arahnya nanti ke sana. Itu menurut saya khas Jawa. Tapi nanti kalau bahasa saya Nusantara, Nusantara tertentu juga punya kekhasan sendiri yang tidak kayak Jawa. Misalnya Mas? Misalnya Minangkabau. Oh ya. Nah, itu kan dia punya gaya sendiri, tidak sama dia dengan Jawa. Sunda misalnya, dia sebenarnya masih di Pulau Jawa, tapi di sana ada khas filosofinya sendiri. Ya, kapan-kapan mungkin ya bisa dibandingkan gagasannya Sunan Bonang, Sunan Kalijogo dengan Sunan Gunung Jati misalnya. Iya. Corak aktivismenya lebih kelihatan. Jadi kalau ada raja filosof versi Barat, ada Marcus Aurelius, ada kita punya Sunan Gunung Jati. Oh. Iya kan? Beliau raja, tapi juga filosof ya wali ya. Itu kan khas. Jadi tidak seperti Sunan Bonang atau Sunan Kalijogo yang uzlah yang bergerak di level kultur, tapi ini masuk ke politik. Itu menurut saya menarik. Kita itu kaya sebenarnya dengan gagasan-gagasan seperti ini. Cuma ya perlu di-up lagi kalau bahasa hari ini, perlu diangkat lagi, diramaikan lagi. Jadi itu yang menurut saya menarik. Makanya anak-anak muda itu ayo kita ramaikan dengan konten-konten. Biar tidak sibuk dengan yang konten sebelahnya. Kita ada juga konten sebelah yang isinya rame-rame, seneng-seneng. Nah, adalah kita. Masalahnya adalah dalam dunia yang makin pragmatis seperti sekarang ini, apakah belajar filsafat itu ada guna pragmatisnya nggak? Yes, sebenarnya kalau teman-teman ini saya ngomong ke teman-teman filsafat, jawabannya pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Cuma titik masalahnya menurut saya enggak di situ. Bagaimana orang menemukan asiknya filsafat. Itu menurut saya penting. Kalau manfaat sih kita bisa berbusa-busa ngomong pasti ada. Jangankan yang filsafat, ilmu apapun itu pasti ada manfaatnya. Cuma menurut saya yang menantang untuk generasi kita hari ini, ayo menikmati filsafat di level asiknya. Sebenarnya semua ilmu sih. Kalau kita bisa menemukan momen asiknya filsafat, dan sebenarnya ya ilmu apa saja, kalau kita menemukan asiknya, yang asik-asik hari ini itu mungkin bisa tergusur. Yang asik-asik yang tidak dalam. Hari ini kan banyak asik tapi tidak dalam. Itu mungkin bisa menggusur. Saya sering mengilustrasikan gini loh. Anak-anak kita itu kan hari ini asik dengan gadget misalnya. Betul. Kita hari ini kan cuma melarang mereka. Jangan pakai gadget. Tapi kita tidak memberi alternatif asik yang lain selain gadget. Nah teman-teman muda ini juga begitu. Tiap hari kita marahi mereka dengan jangan buka yang gitu-gitu, jangan yang dangkal-dangkal, jangan yang TikTok jenis itu kan kita marahi terus kita. Tapi kita tidak memberi gantinya yang asik. Betul. Selain itu apa?
Nah, itu menurut saya PR kita. Itu jadi ya makanya semoga dengan teman-teman dari Mojok, teman-teman dari memberi keasikan yang lain. Dan kita beri yang banyak biar mereka lebih asik lagi. Dan sekarang ini belajar filsafat tidak harus di bangku kuliah. Nah, nonton saja seri-serinya Mas Faiz itu udah selesai itu. Itu lebih dari cukup sebagai bekal untuk belajar filsafat kan Mas? Sebenarnya saya ingin juga, jenengan kan juga alumni filsafat, nanti bikin konten di level jenengan. Mungkin yang lain juga. Saya mampir di filsafat itu. Yang lain jadi yang pokoknya mengasiki filsafat di level kita masing-masing. Mungkin enggak, ya saya bilang tadi sebenarnya enggak harus filsafat. Yang ahli bidang apa itu di levelnya, yang ahli bidang apa. Tapi yang paling fundamental Mas, orang kalau terbiasa berpikir ala filsuf gitu ya, atau memakai kerangka filosofis di dalam melihat sesuatu gitu. Apa yang paling berfaedah gitu dalam kehidupan sehari-hari, itu maksud saya. Ya, kalau saya sih yang paling praktis itu tidak mudah tertipu atau tergoda. Itu penting. Ya. Jadi hari ini itu kan banyak hal yang mudah sekali menggoda kita, mudah sekali menipu kita dengan kalau begini mesti begini, itu kan terus kita terseret. Kalau begitu mesti begitu. Nah, itu yang terbiasa berpikir filsafat itu terbiasa untuk nanti dulu. Sebentar dulu. Ditunda. Nah, jangan kesusu dulu gitu. Dan enggak gampang kagetan, enggak gampang wow. Orang yang enggak gampang kaget itu kan enggak gampang terseret. Jadi kalau tiba-tiba wah ada informasi gini, kalau kita enggak siap itu kan terus terpengaruh emosional atau terhanyut, ikut dan macam-macam. Nah, menurut saya manfaatnya hari ini filsafat itu membuat kita tidak kesusu, tidak mudah hanyut. Tapi pada ekstrim yang lain, benar nggak orang filsafat itu dianggap terlalu ruwet, meruwet-ruwetkan sesuatu, merumit-rumitkan sesuatu? Ada kalanya begitu. Kenapa begitu? Karena memang filsafat itu karena tidak kesusu tadi, terus dia bahasannya filsafat ya kritis. Jadi yang orang tidak siap menganggapnya tidak ada gunanya ini. Ngapain sih pakai ditanya-tanya, mbok sudah dijalani saja, ngapain sih? Memang menjengkelkan orang yang selalu tanya kepada. Tapi kita perlu yang seperti ini hari ini. Jadi perlu untuk jangan kesusu, disimpulkan dulu. Kelihatannya itu sederhana, tapi apakah sesederhana itu? Jadi dalam bahasa saya hari ini, karena hari ini kan fase serba cepat semuanya. Betul. Dan ada filosof itu namanya Paul Virilio, itu membaca fenomena hari ini apa saja pingin cepat, segera paham, segera ngerti, kita pingin segera seneng, kita pingin segera sukses, semuanya pingin segera. Itu bahasa saya karena peradaban hari ini serba cepat, kita butuh perangkat untuk bisa sering ngerem. Nah, ya memang orang yang sedang ingin trek-trekan banter-banteran itu kalau disuruh sering ngerem mesti dia jengkel. Kecuali jalannya rusak. Iya. Ini kan enggak ketemu-ketemu jawabannya kok diayali terus ditanya terus jengkel asli karena dia pinginnya bablas cepat. Tapi menurut saya tolong kalau keliru dikoreksi. Enggak apa-apa. Memang sejak dari proses belajarnya itu filsafat memang rumit Mas. Karena kan memikirkan pikiran orang lain. Iya. Nah itu kan hal yang paling ruwet tuh sebenarnya. Orang lain mikirnya udah ruwet dan kita diminta untuk memikirkan. Kan pelajaran awal filsafat begitu. Saya itu selalu menyebut prototipenya itu Socrates. Jadi yang dilakukan Socrates itu persis seperti itu. Jadi dia menguji pikirannya orang. Jadi menguji, pokoknya. Misalnya saya sering mencontohkan begini, misalnya kita sering bilang, pokoknya semua jenis kebohongan itu jelek. Itu terus kalau Socrates diuji pandangan ini. Misalnya begini, dia tanya, pernah nggak ada melihat orang tua yang bilang bahwa pada anaknya bahwa obat itu manis, padahal aslinya pahit. Kan kita mesti, ya pernah. Bohong enggak ini namanya? Ya bohong. Tapi baik enggak itu?
Ya baik sih, karena kalau orang tuanya jujur, ini obat pahit loh, anaknya ndak mau minum. Berarti ada tuh kebohongan yang baik sifatnya. Itu Sokrates, itu kan membuat orang. Iya ya. Sekarang Mas, kalau kita uji ke teman-teman yang belum menikah nih, menikah itu pahit atau manis Mas? Itu. Menikah itu pahit atau manis? Nek Sokrates jawabannya filosofis dia. Iya, gimana coba? Ndak nikah itu pahit. Nikah juga pahit. Tapi sepahit-pahitnya orang menikah, lebih pahit yang ndak nikah. Kenapa? Jadi sebingung-bingungnya orang menikah, lebih bingung yang ndak nikah. Jadi alasannya Sokrates apa? Kalau engkau nikah, kemudian kamu kesulitan dengan istrimu, kamu kesulitan dengan rumah tanggamu, di situ kamu akan dapat banyak pelajaran. Tapi kalau kamu ndak nikah, bisa jadi filosof. Iya, jadi kamu akan jadi filosof. Kamu mikir, wah perempuan itu sifatnya begini ya. Ternyata harta itu, baik kita mikir banyak. Tapi kalau ndak nikah, yang dipikirkan cuma satu. Kapan saya nikah? Blas gak filosofis. Gak ada pelajarannya apa-apa. Pertanyaan kapan itu kan bukan pertanyaan filosofis. Iya, pertanyaan gimana caranya nikah? Apa, kenapa? Iya, yang ditanya cuma satu itu sopo yo calonku. Pertanyaan kalau agak mau mendalam dalam hidup ini, pertanyaannya itu jangan cuma kapan, siapa. Kalau yang enggak nikah pertanyaannya satu. Kalau nikah pertanyaannya banyak. Cara ngomong anak yang baik, cara membangun rumah tangga yang bagus, cara ciri-ciri ilmu ekonominya makin matang. Jadi kalau nikah, kalau lagi sumpek jadi ilmu. Oke. Ya wis. Jadi itu asiknya filsafat di situ antara lain. Keasikan berfilsafat. Ya, jadi. Tapi makin kesini itu makin banyak membaca buku gitu. Makin menyenangi Mas, atau ada pada batas sudah ini sebetulnya sudah agak tuntas jadi ini. Indahnya ilmu wawasan baru itu ya kayak momen eureka itu. Pokoknya setiap kali ada wawasan baru gembira kita. Jadi ndak ada batasnya sudah. Cuma ya kalau memang ngulang-ngulang wis tahu ngono ya ndak anu. Tapi kalau ada ini baru lagi ini. Makanya saya usahakan ngaji filsafat itu temanya ganti-ganti terus. Biar saya dapat yang baru terus. Bukan teman-teman, saya aja yang dapat yang baru terus. Oh ini ada yang baru, ada yang baru. Itu kayak momen, oh iya ya nambah lagi sekarang lumayan. Nah, jadi momennya saya begitu. Jadi terus, dan ini kayak ndak ada batasnya. Itu persis seperti kalau ada orang bilang semakin kita tahu, rasanya memang sadar bahwa kita semakin banyak ndak tahu. Jadi ini bukan kok terus dipaksa, pokoknya saya harus merasa banyak enggak tahu, enggak. Tapi otomatis saja. Otomatis saja. Semakin saya tahu ini, wah ini saya baru tahu ada begini. Itu semakin sadar, wah ternyata saya banyak enggak tahu. Nah, jadi masalahnya adalah sebetulnya ada enggak sih profesi filsuf itu? Ya kan? Kalau dokter jelas, dosen jelas, wartawan jelas, penulis jelas, tukang batik jelas. Profesi filsuf ini sebetulnya ada nggak? Profesi filsuf nggak ada, tapi filsafat dibutuhkan semua profesi. Ini cara ngeles orang filsafat. Jadi filsafat itu kan berpikir yang benar, yang lurus, yang kritis. Nggak ada bidang yang nggak butuh ini. Maaf Mas, sebagai dosen nih, kita singkirkan dulu atribusi sebagai filsufnya, sebagai dosen dulu. Ada nggak beban sih? Ini kok ada mahasiswaku ini nanti susah loh cari kerja kalau kuliah di sini. Itu ada nggak beban kayak gitu? Dulu ada, tapi belajar dari pengalaman saya sendiri, saya terus enggak. Kalau ini rodok tasawuf ini ngomongnya. Jadi dulu setelah saya lulus itu aku ya bingung. Zaman kuliah aja saya masih gelap itu. Besok arep dadi opo ya enggak jelas. Begitu lulus itu saya pulang. Di rumah itu bapak, lah kowe terus ngopo? Nggak ngerti Pak, aku balik Jogja newe tak sekolah lagi. Itu karena saking judul. Karena bapak saya, nek kamu nggak punya rencana apa-apa, ya sudah nggarap sawah. Karena wong kampung ya, bisanya ya. Filsuf kon macul angel. Filsuf bukan membuat roti ya. Saya nggak bayangkan macul, saya nggak bayangkan maculnya. Profilku kan kecil. Bayangke macul neng sawah itu nggak tekan.
Wah, mosok aku macul ya. Akhirnya balik lagi ke Jogja. Oh, belum jadi dosen waktu itu sudah kuliah S2. Iya, jadi kuliah S2 di semester awal kuliah itu terus ada lowongan dosen saya masuk. Oh, saya kira karena dosen. Kecerdasannya waktu S1 enggak juga. Kalau di negeri itu kan ono proses penerimaan dosen enggak semudah itu. Jadi di situ saya baru sadar bahwa enggak, ternyata kalau memang kita serius dengan keilmuan kita dan tidak main-main, maksudnya kita membangun saja kualitas diri, itu jalannya buka nanti. Mas, saya itu kuliah 7 tahun di Fakultas Filsafat. Dan itu 7 tahun yang sangat menyiksa. Terutama ketika saya ditanya saya kuliah di fakultas apa, saya kuliah di mana. Kalau saya jawab filsafat, ini yang pernah benar-benar saya alami. Macam-macam Mas ekspresinya. Di kereta, di bis, kan saya senang jalan-jalan Mas. Jadi kuliahnya memang nggak serius, saya benar-benar kuliah itu hanya tidak sampai 3 tahun loh. Ada yang langsung ngatongin tangan Mas. Coba dek, dibaca dek ini. Garis tangan. Oh saya. Itu benar-benar susah bagi saya untuk menjelaskan. Kalau ditanya, maaf ya, orang awam begitu. Teman satu bangku di kereta itu, atau di terminal lagi nongkrong. Kuliah di mana Dik? Di Fakultas Filsafat Pak. Oh, belajar apa itu? Itu sudah mulai mejen saya. Iya. Iya kan? Saya juga beberapa kali begitu. Cuma ketika saya jawab filsafat, ya memang sebagian besar orang masih tidak terlalu paham filsafat itu apa. Tapi kesan yang saya tangkap itu seolah-olah bidang yang elit, yang khas, yang tidak semua orang mau masuk ke situ. Itu kesan yang saya tangkap. Seringnya dulu dianggap dukun. Nah itu tadi suruh baca. Terus malah enggak, itu mungkin wajahnya. Jadi saya sering dulu gitu. Cuma ya kalau saya mungkin tidak terlalu dipercaya sih ya kalau mahasiswa. Kayak saya dulu itu kalau kemana-mana naik bis, naik kereta itu selalu dianggap siswa karena kecil nanti nggak ada yang tanya kuliah di mana, sekolahnya di mana Mas. Saya tuh punya problem dalam hal gitu. Saya lulus kemudian jadi penulis itu juga problem. Kalau ketemu orang, apa Dek kerja di mana? Saya jadi penulis Pak. Oh wartawan. Kalau enggak, penerbitannya di mana? Emang profesi saya ini kacau semua ini. Dari sejak kuliah sampai punya profesi ya selalu membuat orang salah paham dengan profesi. Garis tangannya mungkin begitu. Lah kalau jenengan enak Mbak, dosen. Lah salam ya semua orang tahu. Jadi saya itu ya enggak tahu ya, mungkin ini idealis ya. Saya itu sampai detik ini yakin siapapun dia yang fokus ingin mendalami ilmunya, apapun itu, ilmu tidak cuma filsafat ya, serius dalam ilmunya, derajatnya akan tinggi, itu janjinya Allah ya. Entah lewat jalur apa, dia akan tinggi derajatnya. Dan pengalaman saya sendiri, entah di kampung, entah di mana, siapapun itu yang oleh Allah dianugerahi ilmu, bahkan level guru SD, itu selalu posisinya mulia di masyarakatnya. Jadi makanya sejak dulu saya ketika sudah lulus itu pokoknya saya harus ilmu. Saya enggak pernah mengkhawatirkan nanti jadi apa. Tapi ya memang jalurnya. Jangan dikira saya langsung jadi dosen loh. 1-2 kali saya ngelamar dosen di beberapa kampus di Jogja enggak lolos, ditolak. Lagian juga karena ilmunya filsafat Mas. Nah, iya. Tapi memang ada yang mencari filsafat itu memang ada kalau guru dosen. Tapi memang tidak lolos, tidak nasib saja. Nasibnya malah lebih baik lagi. Nasibnya malah di UIN. Jadi beberapa kali juga begitu. Tapi saya tidak pernah ragu kalau tentang itu ya. Mungkin untuk menghibur teman-teman ini yang sedang galau mikir besok mau jadi apa. Itu menurut saya ini prinsip ini boleh dipakai. Kalau memang serius dalam ilmu. Tidak ada orang yang oleh Allah dititipi ilmu itu terus dihinakan. Saya akan bertanya satu hal yang juga mungkin sudah banyak ditanyakan kepada Mas Faiz. Yaitu apakah belajar filsafat itu merusak akidah atau enggak? Akidah keagamaan kita atau enggak? Sebentar sebelum itu dijawab. Tapi bisa enggak agak digeser perspektifnya? Kalau jenengan kan
sejak dulu memang pengen jadi ulama, latar belakang Islamnya kuat, mondok. Tapi coba bayangkan itu dipelajari oleh orang yang tidak berlatar belakang seperti itu. Menurut saya orang yang belajar filsafat dan tidak sempit. Tidak sempit itu tidak milih-milih referensi. Di komprehensif saja, dibaca semua, sayap kiri, sayap kanan, sayap dalam, striker, skipper, dibaca semua referensi filsafat. Termasuk penonton. Termasuk penonton. Itu kemungkinan untuk tadi ya, nabrak agama itu kecil. Jadi kalau justru dengan filsafat kita akan menemukan kunci-kunci, oh berarti agama itu melarang aku begini maksudnya ini. Agama itu nyuruh macam-macam gini itu rahasianya. Saya sering ketemu yang begitu malah. Sebetulnya dari mana sih Mas kekacauan orang sehingga membenturkan filsafat dengan akidah? Kenapa selalu muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kan mungkin ada latar belakangnya? Ya, yang pertama biasanya dari teks. Jadi teks-teks tertentu dari ulama yang dibaca tidak dilihat konteksnya. Jadi misalnya ada ulama yang membaca karya filosof tertentu, yang menurut saya kalau semacam ini sudah murtad, ini sudah kafir ini. Nah, terus dia memfatwa secara general. Jadi ini kan bidangnya filsafat ini, berarti filsafat itu haram. Nah, jadi dari 1-2 gagasan, 1-2 pemikiran, 1-2 tokoh yang dia tidak setuju terus difatwa general bahwa semua filsafat haram. Sama kayak tasawuf. Tasawuf itu kan kaya. Tidak hanya yang hulul wahdatul wujud. Tapi ada orang memurtadkan tasawuf hanya gara-gara melihat ada gagasan hulul dan wahdatul. Padahal sufi yang lain yang tidak setuju dengan hulul wahdatul wujud juga banyak. Itu menurut saya settingnya seperti ini tentang filsafat. Saya sering membedakan, kita harus membedakan filsafat sebagai hakikat jati dirinya yang asli, yang berpikir mendalam, berpikir kritis dengan produknya. Kalau produk, ini kita tidak harus setuju. Orang silahkan berfilsafat seperti apapun, memproduksi gagasan-gagasan filosofis versi mereka, monggo. Dan saya boleh tidak setuju dengan Imam Ghazali, malah setuju dengan Suhrawardi atau tidak setuju. Boleh, kalau ini setuju aja. Tapi filsafat sebagai yang metode berpikir kritis ini, menurut saya sifatnya wajib. Malah wajib. Wajib. Tidak cuma anjuran, wajib. Karena filsafat ini berpikir yang mendalam, benar. Agama kalau minus pikiran, minus berpikir yang mendalam, akhirnya kita dangkal. Mungkin muncul tradisi berpikir yang hanya membaca misalnya letterleknya saja, membaca. Yang ini kan sering membuahkan tafsir yang bahasa saya tragedi. Tragedi kemanusiaan gara-gara memahami letterlek, tidak membaca lebih dalam. Itu menurut saya wajib. Dan dalam agama ini kan banyak sekali sindiran pada orang yang tidak mau berpikir. Dan perintah untuk berpikir. Nabi sendiri karakter dasarnya itu Fatona. Fatona itu cerdas, bijaksana. Ada yang bilang bahwa Nabi itu karakternya sangat filosof. Contoh paling mudah, ketika masih muda, Nabi memecahkan masalah bagaimana menaruh batu Hajar Aswad di Ka'bah. Itu kan bagi saya, itu kalau tidak filosof tidak bisa mikir gimana suku-suku ini tidak tawuran. Semuanya pengen. Kemungkinannya ada dua, Mas. Kalau nggak filsuf berarti politikus. Saya jadi cerdas sekali itu. Jadi semuanya terus disuruh megang ujungnya kain, dibawa ke sana bareng-bareng, itu cerdas berarti kan. Hanya filosof yang bisa berpikir mendalam seperti ini. Zaman itu kan belum jadi Rasul. Kalau sudah jadi Rasul sih mungkin kita menebaknya ini mesti dapat ilham dari Allah, wahyu dari Allah. Tapi itu berarti kan belum. Bisa disimpulkan atau bisa dikasih garis agak tebal gitu ya. Sebetulnya problem-problem soal pluralisme, problem soal kedangkalan berpikir, kejumudan itu agak bisa teratasi seandainya kurikulum katakanlah mahasiswa gitu diberi dasar-dasar berpikir ala filsuf gitu. Boleh, atau paling enggak
logika lah. Logika dasar ya. Iya, mantek kalau bahasa Mantek, Islamnya. Wong yo agama itu Al-Qur'an ndak akan bunyi kalau ndak akan kita pahami kalau kita ndak punya ulumul Qur'an. Ulumul Qur'an itu prinsip-prinsip mantek, prinsip-prinsip berpikir logis. Mana yang umum, mana yang khusus, mana yang mutlak, mana muqayyad. Ini prinsip-prinsip logis. Hadis juga butuh ulumul hadis. Itu juga mantek. Fikih, kita perlu usul fikih kayak Imam Syafi'i nulis Ar-Risalah, itu ya sangat mantik dasarnya. Jadi susah kalau agama tanpa itu menurut saya. Maka kita harus paham. Nah kalau hari ini Al-Quran hanya terjemahan saja, kita tidak akan ketemu maknanya. Kita butuh ulumul Quran. Betul. Mana ayat yang untuk umum, mana yang maknanya khusus, mana yang sudah direvisi. Iya. Jadi hari ini kan kita terbiasa nyari hukum, nyari terjemahan, ya tidak ketemu. Kita butuh ulumul Quran. Dan itu perangkat berpikir saat menghadapi Al-Quran. Bahasa mudahnya kan begitu. Mas, kalau orang seneng lagu, seneng penyanyi kan, seneng dengerin lagu, ada yang disukai. Demikian juga begitu juga nggak dalam belajar filsafat? Jenengan kan membaca ratusan pikiran para filsuf. Ada nggak filsuf-filsuf tertentu yang merasa klik? Kalau disebut ada pasti ada, tapi khawatirnya saya enggak cuma ada, tapi banyak. Sehingga enggak cukup kalau disebutkan. Mungkin saya agak cenderung eklektik ya. Saya sukanya itu misalnya dari tokoh ini bagian ini saya paling senang. Jadi enggak kok per figur, jadi per gagasan. Imam Ghazali itu bagian ini saya senang, tapi bagian ini saya enggak terlalu minat. Mungkin dari Nietzsche itu bagian ini saya suka. Dari bagian Nietzsche apa yang disukai? Banyak. Dari Nietzsche itu bagaimana orang itu menjadi dirinya sendiri. Menghidupkan mimpi-mimpinya sendiri itu menurut saya luar biasa. Inti gagasannya Nietzsche kan di situ. Menurut saya. Bisa dilihat di YouTube-nya. Iya. Panjang sekali menjelaskan soal Nietzsche. Orang-orang hari ini itu kan kadang-kadang malu-malu padahal mau. Kalau bahasanya Nietzsche, orang itu pasti punya will to power. Keinginan untuk menguasai. Keinginan itu. Kita kan jujur pasti kita punya. Betul. Gimana kita menguasai lebih unggul dari anak kita, teman kita, betul, saudara-saudara kita. Ini ada. Kita ingkari itu malah jadi split, tidak jelas, tidak jujur dengan diri kita sendiri. Jadi kita, saya itu ingin unggul, saya itu ingin sukses, saya itu ingin menang. Itu kan diakui dulu saja. Baru kemudian dipikir etisnya seperti apa, kemudian jalannya seperti apa. Itu menurut saya penting gagasan-gagasan awalnya Nietzsche. Jadi, kalau Marx? Karl Marx bagus dari sisi praksis, dari sisi pembebasan, bagaimana orang harus bebas dari kesadaran palsu. Kesadaran palsu itu kesadaran yang ditanamkan oleh lingkungan sekeliling kita yang membuat kita buta. Kita tidak bisa membaca sendiri situasi kita hari ini. Tapi bukan agama ya? Bukan, kalau dari sisi agamanya enggak. Makanya saya bilang tadi, saya suka eklektik. Iya. Kalau dari sisi itu enggak? Kalau dari sisi agama itu candu, enggak juga. Enggak juga. Tapi dalam momen tertentu ada orang yang memperlakukan agama kayak candu. Jadi dan bisa jadi banyak orang. Nah ya, dari sisi itu mungkin. Jadi orang memposisikan agamanya itu membuat dia lemes, malas, tidak mau berjuang. Dan di Islam itu kalau nggak salah juga diingatkan ya, ada potensi seperti itu kan. Terlalu berlebih-lebihan dalam agama. Iya, jadi candu itu kan membuat orang melupakan penderitaannya, kehilangan gairah untuk berjuang, kehilangan gairah. Kemudian melegitimasi kelemahannya, kemalasannya dengan agama. Itu kan jadinya terus candu ya, padune wis kalah aja pakai dalil macam-macam misalnya, itu kan agama jadi candunya. Oke. Kalau dari sisi apa ya, kontestasi pemikiran para filsuf di seluruh dunia begitu, mungkin nggak sih pemikiran para filsuf Nusantara ini apa ya, mendunia juga? Yo harusnya sangat mungkin lah. Kita itu punya celetukan-celetukan yang khas. Misalnya gagasannya Raden Mas Sosrokartono tadi, Ki Ageng Suryo Mentara, Sunan Kalijogo, itu menurut saya luar biasa.
Cuma memang di antara kita jarang yang ingin mendalam di situ. Ada ya mungkin sedikit satu dua. Menurut saya kita kemas dengan apa ya? Hari ini kan kemasan itu penting. Sejauh yang saya tahu para pegiat bidang ini itu asik dengan kemasan lama versi lama masing-masing. Tapi dari elemen-elemen filsafat seperti epistemologinya, dari estetika, etikanya itu cukup syarat untuk dipelajari. Sangat cukup, sangat cukup. Hari ini itu kan banyak misalnya Taoisme itu bagaimana beberapa tokoh-tokoh filosof mengangkat Taoisme itu ke level kontemporer. Mungkin teman-teman pernah baca Tao of Physics, Tao of ini, Tao of itu. Itu menurut saya gagasan-gagasan kita lebih banyak dari itu. Cuma kita jarang, makanya saya bilang tadi, kemasannya dong. Ayo kita bikin, kita kontekstualisasi hari ini gagasan-gagasan besar para filosof itu. Di mana relevansinya Sugih Tampo Bondo, Digdoyo Tampo Aji, itu hari ini. Gimana mengatasi pandemi ini dengan perspektif Kawruh Begjonya Ki Ageng Suryo Mentaram. Itu kan kemasan-kemasan hari ini. Misalnya Suryo Mentaram of Pandemi misalnya. Itu kan hari ini kan menarik menurut saya gitu loh. Dan banyak gagasan-gagasan luar biasa yang banyak. Nah itu yang menurut saya PR kita bersama. Tidak bisa 1-2 orang, itu harus banyak orang kolektif. Dan itu artinya banyak sekali ya filsuf di Nusantara ini. Termasuk kemarin saya dengarkan Mangkunegoro 4 ya? Iya, ada Mangkunegoro 4. Selain para Sunan itu hampir menurut saya gagasan-gagasannya sangat filosofis. Raja-raja zaman dulu itu hampir semua punya karya serat-serat. Karena di istana lah dulu tempatnya para pujangga. Yo, istimewanya zaman dulu itu kan para pujangga ini 100% hidupnya ditanggung oleh keraton. Filsuf dibiayai. Iya, jadi mereka disuruh sibuk dengan ilmunya saja, nggak usah mikir macam-macam sudah. Itu yang menurut saya istimewa, dikumpulkan jadi satu di bangsalnya keraton bagian tertentu, kemudian bikin karya-karya bermutu. Centini itu bagaimana sekelompok pujangga mulai, itu menurut saya budaya-budaya seperti ini bisa kita angkat lagi. Jadi fokus pada karya-karya kita sendiri. Makanya beberapa kali ngaji filsafat itu usul ke saya, Pak, mbok filsafat Nusantara. Ada yang usul Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Kita punya banyak sekali filsafat yang luar biasa. Cuma saya itu khawatir minteri. Jadi karena saya Jawa, saya lebih pede kalau mengulas yang Jawa saja. Jangan saya suruh yang lain. Yo iso ngerti tapi sidik-sidik kuatnya salah. Kemarin saya usul ke teman-teman takmir, sudah gini aja, cari teman-teman misalnya filsafat dari Minangkabau, cari teman-teman yang pakar dari sana, mungkin mahasiswa S3 apa-apa, bareng saya ngobrol di sini. Jadi Bali kan masih banyak Bali, banyak luar biasa. Jadi kita jangan saya semua, nanti aku dianggap minteri, dianggap ngerti dunia wa mafiha, ya bahaya juga itu. Jadi biarlah saya wong Jawa yang ngerti Jawa sidik-sidik, yang jelas saya jelaskan yang versi-versi Jawa, mungkin sedikit-sedikit Sunda, tapi yang sangat luas kemana-mana. Bukunya saya ada banyak, cuma kan kalau saya hanya menjelaskan dari buku, kalau bahasanya argon itu tidak terlibat, jadi kurang mendalam. Oke. Kalau dari yang terakhir ini Mas, kalau ilmu filsafatnya sendiri ya, walaupun kan kadang kontradiksi interminis nih, filsafat dan ilmu filsafat ya. Ya bagi yang sedikit-sedikit belajar filsafat pasti tahu ini agak-agak kontradiktif ini. Tapi anggaplah ini ilmu filsafatnya sendiri. Masih dinamis nggak perkembangannya? Kalau teknologi dinamis, kedokteran dinamis. Kalau masih. Misalnya dalam konteks coba teman-teman menggali bagaimana pergeseran dari modern ke postmodern. Bagaimana tokoh-tokoh postmodern itu menghantam cara berpikir modern yang kemarin kita anggap itu mesti benar. Sains itu dengan produk dahsyatnya semacam ini nyari celah bahwa ada kelemahan-kelemahan itu susah. Tapi tokoh-tokoh postmodern dari bahkan beberapa dari abad 21 ini
progresif, dinamis sekali. Jadi ya memang di ngaji filsafat belum sampai sejauh itu, meskipun beberapa sudah saya angkat, tapi tokoh-tokoh baru ini bermunculan dengan gagasan-gagasan pastinya lebih update ya, karena filsafat itu kan ketika manusia merenungi hidupnya. Ya. Selama masih ada orang merenungi hidupnya, pasti akan selalu muncul gagasan-gagasan baru. Tidak cuma ontologi, epistemologi juga begitu. Cara berpikir yang kemarin kita anggap pasti benar, mungkin sebentar lagi akan difalsifikasi. Enggak lah, yang kayak gitu ada lemahnya. Termasuk postmodern ini sendiri. Sering teman-teman tanya, Pak, setelah postmodern ada enggak setelahnya? Ada ya, postmodern. Setelah itu ada apa? Entah bagaimana itu disebut. Entah bagaimana bentuknya, pasti akan ada lagi. Ya tergantung situasinya. Bisa saja nanti balik lagi ke gaya lama. Atau dunia pasca pandemi gitu. Jangan-jangan pasca pandemi itu banyak hal gitu. Ya kan ada gagasan baru ya mirip-mirip saja sih dengan zaman Yunani dulu misalnya. Fokus ke kosmos lagi, tidak lagi fokus. Kemarin kita fokus ke manusia, kemudian fokus ke pluralitas pemahaman. Mungkin besok kita balik lagi fokus ke kosmos lagi. Terus ketika kosmos beres, terus masuk lagi ke ideologi gaya kayak abad tengah. Mungkin balik lagi ke manusia lagi. Itu dengan akan berkembang dengan versi baru. Itu menurut saya pasti. Baik, terima kasih banyak Mas Faiz. Terima kasih. Ini kira-kira akan sampai kapan tuh ngaji filsafat? Sudah hampir 200 tuh. Saya belum tahu ya? Enggak tahu sampai kapan. Tapi nyusun kurikulumnya gimana sih Mas kayak gitu? Kurikulumnya enggak disusun, mood per bulan saja. Jadi bayangan saya bulan depan moodnya enggak bolak-balik ya berarti ya? Enggak. Berarti kan ini udah pernah gitu kan? Nah, ya pokoknya yang variasi, nyari yang belum pernah. Nah itu. Divariasi yang belum. Tema filsafat itu enggak ada akhirnya. Apalagi kalau saya ngomongnya kan ngalor ngidul, ada tasawufnya, ada ini enggak akan habis kalau tema. Tergantung kesiapan teman-teman. Ya, semoga kita semua tetap sehat lah intinya. Amin. Jadi dan untuk bareng-bareng terus belajar. Iya. Teman-teman silakan, banyak sekali di YouTube, di Spotify. Saya tiap pagi sekarang kegiatannya mendengarkan Mas Faiz belajar lagi filsafat. Menyenangkan. Dan kayak makin banyak orang yang suka. Saya nggak tahu ini akan menggerakkan dunia ke arah apa nih? Kok banyak orang makin suka filsafat, banyak orang makin suka pemikiran-pemikiran para dalam tanda kutip leluhur kita. Ini sebetulnya dunia sedang bergerak ke arah mana, itu biar jadi pemikiran beliau saja. Nanti kita bahas lagi, bulan ini kita akan bahas Cokro Manggilingan. Filsafat Jawa itu kan tadi bilang kita ayo kita petani satu-satu. Cokro Manggilingan roda berputar ya. Bagaimana siklus kehidupan ini berjalan. Ya semoga kita tadi dikaruniai kesehatan terus lahir dan batin. Karena pandemi ini kan tidak hanya menyerang kesehatan fisik kita, kesehatan mental kita juga digempur habis-habisan. Yang penting saya bilang tadi semakin luas, nambah wawasan-wawasan terus. Itu semakin kita terbuka bahwa kebenaran-kebenaran itu sebenarnya akhirnya bertaut. Dan secara pribadi semakin membuat kita menunduk bahwa ternyata banyak yang belum kita tahu. Ya. Jadi mental ini menurut saya penting. Jadi rasa belum tahu itu kan membuat kita ingin tahu. Mas Faiz, filsuf bacaannya banyak. Tapi kalau bicara seperti tidak banyak tahu, bahaya loh berhadapan dengan orang seperti ini. Jadi kita akhiri saja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Matur nuwun Mas. Sama-sama. Ngomongnya ngalor gitu. Ya, alhamdulillah.